Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Meskipun sempat tadi melemah ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.484, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat signifikan di penutupan sesi kedua. Meskipun level 6.600-an belum mampu kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Data terbaru dari Amerika Serikat, temuan kasus pertama Omikron tampaknya membebani pasar secara global di sepanjang perdagangan hari ini. Dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kembali bersama saya David San Oval dan inilah IDX Second Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, baik secara domestik maupun internasional, dan juga menjadi bagian fokus dari investor dan juga trader. Seperti apa? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Amerika Serikat mendeteksi kasus COVID-19 varian Omikron pertama. Kasus tersebut terdeteksi 7 hari setelah pasien tersebut pulang dari Afrika Selatan. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) melaporkan bahwa pasien tersebut pulang dari Afrika Selatan pada 22 November lalu. Ketua Penasihat Medis untuk Presiden Amerika Serikat Anthony Fauci kemudian mengungkapkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada 29 November. Sementara orang-orang terdekat pasien sudah dites dan hasilnya negatif. Pasien mengalami gejala ringan dan sempat bertambah parah, tetapi saat ini pasien sedang dalam masa pemulihan. Pasien sudah divaksinasi penuh tetapi belum mendapatkan booster. Pemerintah pun kembali menggaungkan betapa pentingnya pemberian booster atau suntikan ketiga vaksin. Federal Reserve memperlihatkan sinyal dengan jelas peralihan otoritas menuju kebijakan yang lebih ketat. Gubernur The Fed Jerome Powell mencabut pernyataannya bahwa kenaikan inflasi bersifat sementara. Awalnya Powell masih berpikir inflasi akan mereda pada tahun depan, namun dalam testimoni di depan Komite Senat Perbankan, Powell mengakui bahwa inflasi lebih kuat daripada yang dibayangkan. Terkait kondisi ini, Bank Sentral akan memulai tapering lebih cepat daripada rencana sebelumnya. Setelah pernyataan Powell, pasar uang memperkirakan peluang 50-50 jika The Fed akan menaikkan suku bunga pada awal Mei. Adapun kenaikan diperkirakan sekitar 60 basis poin pada akhir 2022, lebih tinggi dari perkiraan awal. Setelah itu, imbal hasil Treasury melonjak Rabu setelah tren kenaikan inflasi yang sangat tinggi bakal menambah laju pengetatan kebijakan. Dari dalam negeri, aturan perjalanan di bandara kembali diubah. Perubahan aturan perjalanan ini karena kasus positif COVID-19 akibat virus corona varian Omikron semakin luas. Sebelumnya, pemerintah telah memperketat aturan perjalanan dengan melarang keberangkatan dan kedatangan dari 11 negara. Aturan perjalanan terbaru adalah masa karantina bagi kedatangan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dari luar negeri yang semakin lama ditambah menjadi 10 hari dari sebelumnya selama 7 hari. Aturan perjalanan tersebut ini akan diberlakukan mulai 3 Desember 2021. Aturan perjalanan terbaru tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi. Sementara itu, pejabat negara dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan berlaku kepada seluruh lapisan pejabat, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas penting negara. Bank Indonesia masih optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 lebih baik dari pertumbuhan tahun ini. Dalam birama via video conference, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pertumbuhan tahun 2022 berada di kisaran 4,7% year on year hingga 5,5% year on year atau lebih tinggi dari perkiraan tahun ini yang sebesar 3,2% year on year hingga 4% year on year. Perbaikan pertumbuhan ekonomi ini juga seiring dengan perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor. Bank Indonesia juga mengungkapkan beberapa hal yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun depan, diantaranya pertumbuhan kredit yang bisa mencapai 6 hingga 8%. Kemudian ada juga dorongan dari ekonomi dan keuangan digital yang terus meningkat seiring dengan peningkatan digitalisasi yang pesat. Beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan berikutnya kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pemirsa, mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 1%.
tepatnya indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di level 6.583.820 atau mengalami penguatan di 1,17%. Dibuka di zona hijau di pagi tadi di 6.517.339. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung tertekan, bahkan menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa minggu terakhir, di mana indeks harga saham gabungan sempat menyentuh di level 6.484.578. Pasca pelemahan terjadi, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat dan akhirnya ditutup menguat di 1,17% dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.586.896. Dan meskipun indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, level 6.600-an masih belum mampu disentuh di sepanjang perdagangan hari ini dan cukup jauh dari level 6.700-an yang sempat disentuh di beberapa hari perdagangan sebelumnya. Dan berikutnya kita akan coba lihat bagaimana data lainnya pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 menguat di 2,16%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,33%, LQ45 juga menguat di 1,93%, seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan dan ditutup di level 949.487. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pemirsa bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Dipimpin oleh industri menguat di 3,19%, disusul oleh sektor energi di 2,27%, properti di penutupan sesi kedua tertekan di 0,46%, sementara transportasi dan logistik yang sebelumnya atau perdagangan hari sebelumnya memimpin secara sektoral, hari ini ditutup di zona merah, melemah di 0,14%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dan masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. PBRI ditutup menguat di 4.200, BBCA juga menguat di 7.500, Telkom juga menguat di 4.160, Adaro setelah pada perdagangan kemarin menguat signifikan, hari ini penguatan masih terus berlanjut dan ditutup di level 1.810. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Ada Buka di melemah, ditutup di level 500, semakin jauh meninggalkan dari level IPO-nya beberapa waktu lalu. Kemudian KBAG juga tertekan di level 97. MDKA juga tertekan setelah menguat signifikan sebelumnya di 3.690. PBYB juga tertekan dan ditutup di level 2.150. Dari update pasar domestik berikutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat data terakhir dari bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Untuk Nikkei menguat di 0,65%, SCM lemah di 0,06%, Kospi menguat di 1,57% dan Hang Seng menguat di 0,25%. Lebih bergerak mix untuk posisi dari beberapa bursa Asia setelah pada perdagangan sore kemarin lebih cenderung tertekan, terkait juga dengan sentimen dari varian virus Omicron pemirsa. Dan pemirsa, rupiah masih belum mampu bangkit melawan dolar Amerika Serikat hingga pertengahan perdagangan Kamis di 2 Desember 2021, di mana rupiah berada di level terlemah dalam 1 bulan terakhir dan nyaris mencapai Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Rupiah membuka perdagangan dengan stagnan dan masuk ke zona merah. Depresiasi rupiah mencapai 0,28% di Rp14.380 per dolar Amerika Serikat, terlemah sejak 5 November lalu. Sentimen pelaku pasar yang masih campur aduk akibat penyebaran virus corona varian Omicron, di mana Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat mengumumkan kasus Omicron pertama di negara tersebut. Selain itu, Omicron juga dikhawatirkan akan menyebar di negara-negara lainnya sehingga memicu perlambatan ekonomi global. Masalah rantai pasokan yang memicu tingginya inflasi juga diprediksi akan memburuk. Langsung saja kita akan update bagaimana data terakhir pergerakan rupiah terhadap beberapa mata uang utama lainnya. Ya, terhadap dolar Amerika Serikat di Rp14.357, kemudian euro di Rp16.252, pound sterling di Rp19.080 dan yen Jepang berada di level Rp126,77.
Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan. Ya, pada Kamis pagi menjelang siang, di mana dikutip dari berbagai sumber, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate WTI Amerika Serikat turun di 0,9% ke 65,57 dolar Amerika per barrel. Sementara itu, harga patokan global minyak mentah berjangka Brent turun di 0,5% ke 68,87 dolar Amerika per barrel. Pelemahan harga dipicu kekhawatiran pasar atas penyebaran varian Omicron. Hal ini meningkatkan kekhawatiran pasar atas prospek pemulihan ekonomi dari COVID-19 dan permintaan minyak sehingga harganya menjadi tertekan. Terlebih, pernyataan pejabat Amerika Serikat yang menyebutkan varian Omicron diyakini lebih menular daripada jenis virus corona sebelumnya yang telah ditemukan di Amerika Serikat. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan dari beberapa harga komoditas pemirsa. Minyak mentah WTI ternyata menguat di 1,91%, nikel melemah di 0,14%, emas melemah di 0,33%, CPO juga melemah di 0,47% dan berada di level 4.662 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi dan pemirsa kami akan segera kembali. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Love your work and then you will find master in it gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah suka sama pekerjaan kamu, ya pasti kamu akan lebih enjoy gitu kan. Jadi lebih nggak ada beban gitu. Jadi aku rasa sih. Kami ingin memberikan apresiasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan CSR mereka, terutama di tengah COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Kami IDX berterima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ya, pemirsa masih di IDX dengan season closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana kalangan analis pasar modal menilai penyebaran virus COVID-19 varian Omicron masih akan mempengaruhi bursa saham hingga tahun 2022 mendatang. Meski demikian, sejumlah sektor saham masih memiliki prospek cerah di tahun depan. Dan sektor apa saja yang dimaksud? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berdampak pada pasar saham hingga tahun 2022 mendatang. Apalagi dengan belum usainya penyebaran varian Delta dan ditemukannya varian baru, Omicron. Kalangan analis menilai penyebab virus COVID masih akan menjadi sentimen utama bagi bursa saham dunia sampai dengan tutup tahun ini dan akan berlanjut setidaknya hingga awal tahun depan. Head of Business Development Division Henan Putirai Asset Management Reza Fahmi seperti dikutip halaman Kontan mengatakan potensi melonjaknya kasus COVID-19 akibat munculnya varian baru ini tetap ada. Oleh sebab itu pelaku pasar masih wait and see setidaknya dalam 2 minggu sampai sebulan ke depan untuk melihat dampak meluasnya COVID-19 jenis baru ini. Reza menilai sektor yang mungkin terdampak adalah sektor perbankan dan sektor real, di mana pelaku usaha akan menahan kegiatan sehingga kredit bisa menurun dan kredit macet atau non-performing loan
berpotensi naik. Sementara sektor kesehatan akan diuntungkan dengan adanya varian baru COVID ini. Reza memproyeksi indeks harga saham gabungan atau IHSG di tahun depan dengan angka pesimistis ada dalam rentang 6.350 hingga 6.445. Sedangkan baseline IHSG di tahun depan bisa di kisaran 6.800 hingga 6.900 dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 4%. Selain COVID-19, Reza menambahkan sentimen lain yang mungkin akan mempengaruhi IHSG adalah keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengenai kenaikan suku bunga. Sementara itu, Head of Research FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi mengatakan, di tahun 2022 mendatang salah satu sektor yang menarik bagi investor adalah sektor saham barang konsumsi primer. Dalam hal ini adalah subsektor perkebunan, khususnya perkebunan sawit serta turunannya. Menurutnya, seperti dikutip halaman Kontan, sejumlah sentimen akan mendorong kinerja sektor tahun depan. Salah satunya yakni ada penurunan produksi CPO dari Malaysia yang notabene merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Selain itu, kinerja sawit Indonesia juga akan terdorong meningkatkan konsumsi biofuel dengan ditandai transisi B30 ke B40 yang akan mendorong penguatan harga CPO. Sentimen lainnya mendorong sektor CPO di tahun depan yakni wacana penghentian ekspor CPO dan hilirisasi oleh pemerintah. Dalam hal ini, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar bisa mendorong harga CPO karena permintaan dunia yang masih tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari topik pilihan berikut kami sampaikan informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Emiten retail ponsel PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA melembarkan sayapnya ke bisnis retail farmasi. Seperti apa langkah ERA dalam mewujudkan rencana ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. PT Era Jaya Swasembada Tbk melalui entitas terafiliasi Era Jaya Beauty and Wellness membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan Caring Pharmacy Retail Management SDNBHD CPRM, anak perusahaan 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad. Melalui kerjasama ini, kedua pihak sepakat mendirikan PT Era Caring Indonesia yang akan bekerja sama dengan PT Era Pharma Indonesia dalam menjalankan jaringan apotek dan layanan kesehatan dengan nama Apotek Wellings. Outlet Apotek Wellings pertama di Indonesia direncanakan dibuka di kuartal kedua tahun 2022 di Jakarta dan akan disusul dengan lokasi lain di kota-kota utama Indonesia. Apotek Wellings akan menyediakan layanan pengisian resep, konsultasi obat, nutrisi, suplemen, dan produk kesehatan lainnya. Sebagai informasi, Era Jaya Beauty and Wellness adalah sebuah vertical business di Era Jaya Group yang bergerak di industri kecantikan dan kesehatan. IBW mengimpor, mendistribusikan, mengoperasikan jaringan retail yang menjual produk kecantikan dan kesehatan di seluruh Indonesia. Saat ini, IBW memiliki dan mengoperasikan jaringan retail The Face Shop, sebuah beauty brand kenamaan dari Korea Selatan, dan dalam waktu dekat akan mengembangkan jaringan Apotek Wellings. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, cukup menarik ekspansi usaha yang dilakukan ERA ke sektor farmasi lebih kepada apotek ini pemirsa, dan diharapkan ke depannya memberikan kontribusi di mana di tengah pandemi di mana kebutuhan obat juga masih tetap tinggi. Dari sisi fundamental pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham ERA secara teknikal. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham ERA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 610, kemudian mengalami penguatan pada pukul 10 di 615 dan level yang sama bertahan sampai dengan pembukaan sesi kedua. Bahkan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini 615 menguat di 0,82%, masih dipertahankan oleh ERA dengan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level 605 dan menyentuh ke level tertinggi ada di 620. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ERA dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Range pergerakan dari ERA dalam beberapa bulan terakhir tidak terlalu lebar, pemirsa. Di 610 di Juni, Juli, dan Agustus menembus ke 670. Sementara September dan Oktober tertekan di level 500-an. Di November ini di 640 dan di perdagangan hari ini bergerak masih di 600-an tapi di level 615. Ya, kita akan coba lihat juga pemirsa dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak untuk ERA.
Posisi PR ada di kisaran di 10,23 kali, PSR-nya di 0,24 kali, PBV dari ERA ada di kisaran di 1,68 kali. Sementara untuk PCFR-nya minus di 34,73 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Chris Aprilioni, Chief Equity Officer Jasa Utama Capital Sekuritas. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kini aplikasi mClears hadir di handphone Anda untuk memudahkan transaksi Anda. Informasi aktivitas clearing dan penjaminan tidak lagi hanya dapat diakses
Ini baru The Real Movie Spot for Movie Mania. Serunya nonton ribuan film favorit dan serial terbaru kini bisa kapanpun dan dimanapun dari TV dan gadget Anda. Khusus pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Dapatkan diskon sebesar 30%. Ayo buruan berlangganan. Periode terbatas. The Real Movie Spot for Movie Mania. Hanya di MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Kini, Anda bisa menikmati tayangan MNC Vision dan MNC Play kapanpun dan dimanapun. Aktifkan fitur MNC Vision dan MNC Play dalam genggaman dengan 2 langkah berikut. Download dan install aplikasi Vision Plus melalui smartphone Anda. Caranya mudah, hanya dengan memasukkan nomor handphone Anda. Tapering tidak sebesar mungkin di tahun 2013, sehingga memang ya itu mungkin yang menghambat IHSG. Kalau tidak ya mungkin bisa lebih kencang, tetapi karena ada isu tapering, ada Omicron, yang mungkin stay di 6768. Baik, Pak Kris, dengan pelemahan yang terjadi hari ini tadi sempat ke 6.400-an, kemudian ada lompatan yang cukup kuat, menguat di atas 1%. Dengan memasuki hari kedua ini perdagangan di Desember, Anda melihat untuk beberapa minggu ke depan jelang adanya momentum window dressing, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan? Trennya akan berubah arah untuk kembali mendekati 6.700-an atau seperti apa? Ya, saya masih melihat kalau IHSG masih dapat mengetes area resistance di area 6670 ya. Jadi itu merupakan area resistance yang terdekat yang kemungkinan akan dites dalam 1-2 minggu ke depan. Gitu. Mumpung area 6480-nya juga sudah mulai kena dan IHSG mulai terlihat ada reversal kembali mantul di area 6480. Baik, ketika tadi menyentuh ke level 6.400-an dan posisi penutupan hari ini sudah di 6.500-an, masih merupakan momentum tidak Pak untuk masuk terutama kepada saham-saham tertentu dengan berharap nanti momentum window dressing terjadi cukup signifikan di tahun ini? Ya, kalau kita berharap pada kenaikan IHSG, tentu kita akan memegang saham-saham big caps ya, terutama ke banking. Jadi memang jika bertanya apakah masih menarik untuk memegang atau membeli saham-saham untuk window dressing, menurut saya masih cukup menarik karena memang ada beberapa saham yang menyebabkan IHSG tertekan, tetapi dari sektor finance atau finansial kita harapkan dapat menjaga supaya IHSG dapat kembali naik. Baik. Jadi kemungkinan besar akan dikerek oleh sektor finansial. Oke, BBRI hari ini menguat cukup signifikan Pak, hampir di 3%, 2,94%, dan ditutup di level 4.200. Jangka pendek Anda melihat BBRI arahnya akan kemana, Pak Kris? Ya, BBRI cukup menarik. Seharusnya memang secara jangka pendek mungkin 1-2 minggu ke depan akan mengetes area 4.300 ya. Anda masih rekomendasikan buy dengan posisi penutupan 4.200 hari ini? Ya, saya masih merekomendasikan BBRI untuk buy dengan closing target di 4310. Baik. Bagaimana dengan BBCA, kemudian juga dengan BBNI hari ini juga menguat signifikan, dan juga BMRI? Apakah rekomendasi yang diberikan juga atau strategi berinvestasinya hampir sama, Pak Kris? Ya, untuk sektor perbankan sendiri cenderung sama ya, karena biasanya secara finansial jika satu sektornya naik maka banyak saham-saham lain juga naik yang satu sektornya. Jadi BCA, BNI, Mandiri itu juga seharusnya bergerak sesuai dengan BRI yang bergerak. Cuma saya melihat di sini potensi untuk kenaikan cukup besar itu ada di BRI dibandingkan dengan bank yang lain. Baik, selain dari perbankan big cap, saham-saham yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan, ada big cap lainnya, ada Astra International ini Pak Kris, menguat di 3,54% dan ditutup di level 5850. Untuk jangka pendek dan sampai dengan akhir tahun, kemana Anda melihat arah pergerakan dari Astra International ini? Ya, kita harapkan dengan pemulihan ekonomi dan Omicron tidak kembali menyebar, kita harapkan untuk sektor penjualan mobil ya seperti Astra juga masih dapat mendapatkan efek dari window dressing dengan target mungkin di area 6.050 ya untuk sampai di akhir tahun ini. Di level berapa Pak? 6.050. 6.050 untuk Astra International sampai dengan akhir tahun ini, sementara posisi penutupan di sesi kedua hari ini ada di 5.850 menguat di 3,54%.
Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain dari Astra International, beberapa saham yang menarik lainnya dan cukup menyita perhatian di sepanjang perdagangan hari ini selain perbankan tadi, dari pertambangan batubara, ini ada Adaro. Kemarin sudah naik signifikan Pak Kris, hari ini juga masih melanjutkan penguatan. Bagaimana Anda melihat dari sisi kinerja mereka di kuartal ketiga ini cukup oke? Penguatan dari sisi pendapatan dan laba ini hampir mencapai 300% ini. Adaro ditutup 1.810 menguat di 3,13%, Pak. Ya, kalau kita lihat memang dari sektor tambang batubara sendiri, karena harga batubaranya terjaga ya tetap di area di atas 130-150, juga menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten batubara itu sendiri. Dikarenakan harga pendapatannya meningkat cukup signifikan, maka biasanya Adaro memberikan dividen juga cukup besar. Jadi memang katalis dividen ini mungkin akan menjadi pemicu ya kenapa Adaro dapat kembali naik, ditambah juga adanya buyback yang sudah disiapkan sebanyak 4 triliun juga menjadi sentimen positif bagi Adaro. Iya, dengan posisi 1.810 menguat di 3,13%, jangka pendek Adaro ini akan bergerak kemana Pak Kris? Ya, mungkin akan ngetes area resistensinya kembali ya di area 1915. 19? 15. Oke, Anda masih rekomendasikan buy Pak untuk Adaro? Kalau di harga sekarang mungkin cenderung hold ya, karena walau bagaimanapun Adaro juga sudah meningkat secara 4 hari, mungkin bisa buy on weakness di area 1750 ya kalau ada koreksi. Tunggu koreksi saya terlebih dahulu untuk Adaro. Di level 1.700-an hari ini menguat di 3,13% dan Adaro berpotensi ke 1.915. Beberapa saham yang hari ini menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan, proyeksi untuk jangka pendek dan juga sampai dengan akhir tahun, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Kris, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Menyampaikan informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Saksikan Newscreen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Sebuah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangan dunia. Erick Thohir said there were indications of corruption within President. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut.
Pemirsa masih di IDX Closing dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Chris Aprilioni, Chief Equity Officer Jasa Utama Capital Sekuritas ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada 4 saham yang direkomendasikan. Menarik ini ada BBKP masih direkomendasikan buy 280 untuk supportnya. Resistennya ada di 340. XL juga direkomendasikan di supportnya di 2900, resistennya ada di 3240. Sementara Auto dari anak usaha dari Astra International ini juga direkomendasikan buy, supportnya di 1195, resistennya di 1305. Dari perbankan Big Cap ada BBRI direkomendasikan dengan supportnya di 4000, sementara resistennya di 4310. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak untuk 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BBKP terlebih dahulu, Pak Kris, direkomendasikan buy. Dan kalau kita flashback dalam beberapa waktu terakhir, BBKP pergerakannya cukup fluktuatif, Pak Kris, sempat mengalami penguatan signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan BBKP dalam beberapa waktu terakhir ini dengan rekomendasi buy untuk BBKP? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan yang fluktuatif itu kan karena ada isu ya dari sisi kepemilikan sahamnya, di mana Boswa juga diharapkan untuk keluar, lalu Kokmin pengen masuk untuk menguasai BBKP, dan sepertinya dengan isu yang terakhir ini Kokmin sudah memegang porsi saham BBKP cukup besar. Jadi memang seharusnya setelah ini akan cenderung lebih tidak terlalu fluktuatif lagi ya, akan cenderung lebih safe di BBKP, dan kita melihat potensi BBKP under Kokmin itu masih cukup menarik seperti itu. Baik, hari ini ditutup di level 296 ini, menguat di atas 3%. Anda supportnya di 280 dan resistennya di 340. Kalau bagi mereka yang baru ingin masuk, apakah tunggu di level 280 direkomendasikan apa, atau mungkin di level penutupan hari ini juga masih direkomendasikan, mengingat dari posisi resistennya masih cukup jauh di 340, Pak Kris? Ya, kalau saya lihat karena penurunan yang cukup signifikan dengan area low juga di area 276, seharusnya di area sekarang ini masih cukup menarik ya, karena memang masih menyisakan ruang cukup besar untuk sampai ke area resistance-nya. Jadi menurut saya di harga sekarang pun masih cukup menarik. Baik, resisten di 340 ini untuk 1 minggu ini atau sampai dengan akhir tahun, Pak? Sampai akhir tahun. Oke. 340 resisten dari PPKP sampai dengan akhir tahun, supportnya di 280 dan ditutup di perdagangan sesi kedua hari ini di 296, masih direkomendasikan buy di level penutupan hari ini. Kita beralih ke saham pilihan kedua dari sektor infrastruktur telekomunikasi, ada XL juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.900 dan resistennya di 3.240. Analisis untuk XL. Ya, dengan munculnya online dan banyaknya sekarang orang-orang sudah mulai beralih ya, kehidupan sudah mulai masuk ke area normal, di mana online itu sudah dibutuhkan, terlebih lagi dengan telekomunikasi ya, data untuk penunjang online tersebut. Jadi ya seharusnya XL masih cukup menarik kalau kita lihat dari Indosat, dari Telkom, di mana mereka pergerakannya juga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut saya XL juga mempunyai peluang untuk mengalami kenaikan ya sampai nanti di akhir tahun. Baik, sementara dari sisi resisten tadi untuk XL ke 3240 ini sampai dengan akhir tahun juga, Pak Kris? Ya, betul, sampai akhir tahun. Baik, posisi penutupan hari ini di 3150, Pak. Artinya range-nya tidak terlalu lebar ini untuk XL. Ya, betul. Karena tak pikir tadi closing-nya di area 3000-an awal, jadi masih bisa menyisakan ruang untuk ke resisten cukup lebar. Atau ada mungkin revisi dari sisi resistennya di atas 3240 mungkin, atau di level berapa? Oke. XL mungkin nanti akan ngetes area 3240-nya dulu ya. Jadi kalau bisa ditembus area 3240, maka resisten selanjutnya di area 3400.
Baik, ada sampel yang kedua, ada XL pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke sampel yang selanjutnya, ada Astra Autopart Tbk, juga direkomendasikan buy, hari ini menguat di 2,07%. Sementara untuk posisi support dan resisten untuk auto yang direkomendasikan, supportnya di 1195, sementara resistennya ada di 1305. Analisis untuk auto, Pak Kris? Ya, auto cukup menarik ya dengan perusahaan di bawah anak usaha Astra dengan nilai fundamental yang kita lihat cukup murah, ditambah dengan penjualan mobil mulai meningkat, ditambah juga dengan nanti akan muncul mobil listrik, kita harapkan nanti auto juga akan masuk ke parts komponen di mobil listrik gitu ya. Jadi menurut saya cukup menarik untuk melihat auto, mungkin tidak hanya dalam waktu 1 bulan sampai ke akhir tahun, yang mungkin bisa di hold sampai ke tahun depan seperti itu. Oke, dengan prospek dari mobil listrik, mereka lebih kepada penyedia spare part-nya dalam hal ini atau seperti apa, Pak Kris? Ya, auto kan kalau kita lihat memang secara bisnis mereka lebih penyedia spare part-nya ya, terlebih untuk mobil-mobil Astra seperti itu. Oke, jangka panjang masih prospek untuk auto. Ya. Baik, selain dari auto pemirsa, beberapa sampel yang lain yang juga direkomendasikan, yang terakhir dari perbankan Big Cap ada BBRI, supportnya di 4.000 dan resistennya di 4.310. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BBRI ditutup di level 4.200, menguat di 2,94%. Ini juga resnya relatif cukup sempit ini, Pak Kris, dibandingkan dengan support dan resisten yang Anda rekomendasikan. 4.310 penutupan hari ini sudah di 42, Pak. Ya, dengan kenaikan IHSG sebanyak 1% hari ini, kemungkinan besok IHSG ada swing kecil ya, di mana mungkin bisa masuk area BBRI di dekat area 4.100 mungkin ya. Di 4.100, koreksi terjadi, momentum ini bisa dimanfaatkan. Target price-nya masih tetap di 4.310 atau ada revisi, Pak? Dengan pencapaian penguatan hari ini. Price terdekat di 4.310, kalau bisa ditembus maka target selanjutnya di 4.460. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak Kris, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, saya dari Henry, Tangerang Selatan. Pak Hengki di Tangerang Selatan? Henry Pak Henry, baik, Tangerang Selatan. Apa kabar, Pak? Iya, baik Pak, baik. Baik, silakan Pak, sudah. Sehat selalu Pak. Terima kasih Ya, Pak Henry. Selamat sore. Pak Kris. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Pak Kris. Saya mau tanya untuk saham Indosat. Indosat, ya Pak Henry, silakan. Halo Pak Henry. Pak Henry. Ya, tampaknya terputus dengan Pak Henry di Tangerang Selatan yang sudah berpartisipasi di line telepon. Tadi tidak terlalu jelas pemirsa, Pak Henry Tangerang Selatan tampaknya juga terputus. Ini mempertanyakan tadi saham Indosat, tapi tidak tahu ini apakah sudah ambil posisi atau belum. Nah, kami persilakan kembali untuk Anda berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya, tadi Pak Henry di Tangerang Selatan sudah mempertanyakan saham Indosat tapi terputus. Kami persilakan kembali untuk berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Halo Pak Kris. Ya, Pak Kris. halo Mas David. Ya, tadi ada penelpon Pak Henry dari Tangerang Selatan dan terputus teleponnya Pak. Tadi sudah menanyakan untuk saham Indosat ini. Kita sambil tunggu kembali untuk Pak Henry di Tangerang Selatan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Meskipun tadi tidak jelas apakah sudah ambil posisi atau belum, tapi kalau untuk Indosat analisisnya seperti apa Pak Kris?
Ya, Indosat mengalami kenaikan ya secara short term cukup signifikan karena adanya isu pembagian dividen yang cukup besar ya 1.700-an seperti itu. Jadi memang secara jangka pendek kemungkinan akan ada beberapa orang yang mengejar untuk mendapatkan dividennya. Tetapi yang perlu diingat adalah biasanya saham-saham yang membagikan dividen cukup besar ketika melewati come-date-nya lalu di bagian ex-date-nya biasanya sahamnya akan turun sebanyak dividen yang dibagikan biasanya. Jadi menurut saya karena Indosat sudah naik juga dari area 6.800-an sekarang di 7.700 sebanyak Rp1.000 ya. Ini juga mungkin resikonya cukup besar kalau masih mengincar dividennya. Jadi kalau memang sudah profit mungkin sebaiknya take profit terlebih dahulu ya. Baik, resiko yang Anda maksudkan adalah koreksi dalam terjadi setelah cum-date-nya begitu, Pak Kris? Betul. Jadi ketika come-date dividen yang dibagikan itu akan dikurangi dengan saham yang nilai sahamnya. Jadi sahamnya cenderung akan turun sebanyak 1.700 juga. Baik. Untuk ISAT dengan yang sudah profit bisa dilakukan untuk profit taking dalam hal ini atau keluar terlebih dahulu Pak Kris untuk ISAT? Ya, mungkin kalau posisinya sudah profit bisa take profit terlebih dahulu ya. Nanti selesai pembagian dividen ketika sahamnya turun dan dapat harga murah mungkin bisa masuk lagi kalau memang berminat masuk di ISAT. Baik, strategi untuk ISAT tadi Pak Hendri di Tangerang Selatan dan tadi sempat terputus untuk line teleponnya dan semoga ini bisa memberikan jawaban untuk saham yang ditanyakan. Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ini kan digital ini kan untuk masa depan. Kalau kembali ke masa lalu, jadinya Digimon dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Baca koran digital, ya kan? Baca buku digital. Nanti baca pikiran juga digital, bro. Apa-apa sekarang mau transportasi online harus dilindungi. Masuk museum perlu dilindungi. Betul. Nanti masuk ke rumah mertua kata dia kemarin. Oh iya benar. Juga perlu. Itu juga penting. Pentingnya menjaga kesehatan calon mantu. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati ensured that the appointment of Indonesia as the G20 presidency in 2022 provided opportunities and momentum for Indonesia in various aspects, including the economy. Sebuah ajang pertemuan para pemimpin global di dalam membahas tantangan-tantangan dunia. Eric Thohir said there were indications of corruption within class officials. Perusahaan-perusahaan yang dipilih untuk mendapatkan anugerah tahun ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, program-program CSR yang sudah ditentukan itu memiliki keselarasan dengan strategi perusahaan. Dengan demikian, program CSR tidak menjadi beban, namun menjadi suatu partner strategik bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami Pak Kris. Kita lanjutkan kembali tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Kris. Ini sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk UNTR Pak. Hari ini menguat di 5,45%, 23.225. Berapa target UNTR sampai dengan akhir tahun Pak Kris? Ya, UNTR mungkin bisa ngetes area resistance di area 24.400 ya sampai 24.800. Mungkin area resistance ini yang akan dites sampai akhir tahun. Baik, hari ini menguat di 5,45%. Anda masih rekomendasikan masuk tidak Pak dengan target resisten tersebut? Range-nya tampaknya juga tidak terlalu lebar ini Pak Kris. Atau nunggu koreksi sehat terlebih dahulu untuk UNTR? Dengan kenaikan 5% hari ini seharusnya besok mungkin bisa nunggu di area 22.000 ya
22 ribuan untuk area entry, 22.500 untuk area entry, mungkin bisa menyisakan cukup besar kalau ke target 24.000, 25.000. Baik, untuk UNTR 5,45% ditutup di level 23.225. Masih direkomendasikan masuk dengan target price sampai dengan akhir tahun 24.200 sampai dengan 24.800 dengan penguatan yang signifikan hari ini di 5,45%. Direkomendasikan masuk, tapi level yang direkomendasikan ada di kisaran 22 ribuan. Artinya tunggu koreksi sehat terlebih dahulu untuk UNTR dengan penguatan signifikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kris. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, menanyakan saham CPRO. Ini bagaimana prospeknya sampai dengan akhir tahun? CPRO sebelumnya kurang diperhitungkan, Pak Kris, tapi dalam beberapa perdagangan terakhir, CPRO cukup menyita perhatian dari para trader khususnya begitu, mengalami penguatan signifikan dan sempat cukup beberapa hari perdagangan juga berada di level 100-an. Hari ini auto reject bawah, Pak, 6,67%. Arah CPRO sampai dengan akhir tahun, Pak Kris? Ya, saya melihat CPRO karena peningkatannya cukup signifikan dan cepat ya, dari 50 sampai ke 125 dalam waktu yang singkat, mungkin akan ada penyesuaian ya sampai akhir tahun. Mungkin CPRO dapat mengalami penurunan mengatas area support di area 85 ya. Mungkin sampai di situ terlebih dahulu. Untuk akhir tahun bisa di 85 untuk CPRO. Ya, kalau kita melihat mungkin mumpung harga masih 90-an ya, mungkin bisa take profit dulu atau keluar dulu nanti di area 80-an dekat-dekat support, mulai adanya terlihat pergantian arah atau perubahan tren, kembali masuk lagi ya. Mungkin itu yang lebih wise karena saham-saham seperti ini volatilitasnya tinggi, pergerakannya juga cukup liar, jadi memang agak sedikit sulit untuk keluar masuk secara short term-nya itu. Baik, dengan masuk di level 80-an nanti juga bisa menembus, ada peluang balik lagi ke level 100-an tidak, Pak Kris? Ya, kita akan kembali melihat ya, CPRO naik karena adanya laporan keuangan yang cukup bagus turnover company, di mana biasanya mereka rugi jadi profit ya. Jadi tentu nanti akan dilihat lagi apabila kinerjanya di kuartal keempat ini juga cukup bagus, sesuai dengan peningkatan perusahaannya di kuartal ketiga, ya mungkin dapat kembali naik lagi di atas 100 seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kris. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasinya, ini lebih menanyakan saham Buka ini, Pak. Untuk Bukalapak sudah ambil posisi di harga IPO, Buka kembali lebih cenderung tertekan dan ditutup di level 500, penutupan sesi kedua ini di 1,96%. Apa yang bisa dilakukan paling tidak untuk minimalkan kerugian ketika sudah ambil posisi di harga IPO dengan koreksi yang terjadi untuk Buka, Pak Kris? Ya, ketika mengambil posisi di harga IPO dan sampai sekarang masih di hold, berarti memang seharusnya cukup percaya ya dengan perusahaan ini sampai di hold. Padahal trennya sedang mengalami penurunan, jelas sekali ini tren turunnya kuat ya. Jadi bagaimana cara mengurangi kerugiannya? Ya mungkin tunggu ya sampai nanti trennya mulai adanya perubahan, baru melakukan average down. Tapi tidak sekarang, karena sekarang terlihat tren turunnya masih sangat kuat, belum ada tanda-tanda rebound atau perubahan tren. Jadi sebaiknya ya menunggu terlebih dahulu ya, karena memang di sini ada area support juga di area 484 ya di sini. Jadi karena sekarang harga udah 500 dan hold dari IPO, ya seharusnya nanggung ya. Jadi better average ketika nanti trennya sudah mulai berubah, atau ya mungkin ada sentimen positif mungkin dari sisi laporan keuangan yang lebih baik atau mungkin profit seperti itu. Baik, Anda masih optimis untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk Buka, Pak? Secara jangka menengah dan panjang seharusnya masih cukup menarik ya, karena nanti akan kebanyakan ya kita melihat mengaca pada emiten-emiten di luar yang sudah masuk ke area-area teknologi yang cukup berhasil, dan Buka merupakan salah satu perusahaan yang teknologinya juga dipakai ya, e-commerce-nya juga dipakai oleh beberapa kalangan. Jadi seharusnya masih cukup menarik, hanya saja memang
sentimen sell-nya masih sangat besar, jadi penurunannya masih cukup kuat. Baik, terakhir singkat saja Pak Kris yang menanyakan MTEL Pak, bagaimana prospek sampai dengan akhir tahun? Kenapa Mas David bisa diulangi? Iya, MTEL, Mitratel Pak, sampai dengan akhir tahun potensinya bisa ke berapa? Singkat saja Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. MTEL secara akhir tahun mungkin masih sideways ya, di range area 820 sampai area support di 760. Jadi sampai akhir tahun mungkin masih akan berada pada range itu aja. Baik, ada MTEL hari ini menguat di 0,264% dan ditutup di level 785. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kris Aprilioni, Chief Equity Officer Jasa Utama Capital Sekuritas. Dan pemirsa berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Dan untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi minimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin, di mana masker dan vaksin adalah dua sejoli pasang serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Fitsan Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.